Promosi layanan. Promosi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan perpustakaan yang dirancang agar masyarakat mengetahui manfaat sebuah perpustakaan melalui koleksi, fasilitas, dan produk atau layanan yang disediakan. Promosi pelayanan perpustakaan perlu dilakukan agar seluruh aktivitas yang berhubungan dengan jasa perpustakaan dan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan, sekaligus membujuk pemakaian untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hasil dari promosi adalah tumbuhan kesadaran sampai pada tindakan untuk memanfaatkannya. Pustakawan dapat mempromosikan atau memamerkan jasa dan layanan perpustakaan melalui beberapa metode berikut. 1. Nama dan logo. 2. Poster dan leaflet. 3. Pameran. 4. Media dan video. 5. Ceramah. 6. Iklan. 7. Newsletter. 8. Pembatas buku. 9. Terbitan khusus. 10. Seminar. 11. Melakukan kegiatan. 12. Brosur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulianggun Permata, NIM 20 30 30 40 42 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Zuriati Husni yang membahas tentang promosi lain. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengembangan minat baca. Berbicara mengenai minat baca, teman-teman tahu tidak Indonesia berada di urutan keberapa tingkat minat baca? Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Tingkat minat baca Indonesia sangat rendah. Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain. Jadi, apa sih yang mempengaruhi sehingga rendahnya minat baca tersebut? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca, antara lain yang pertama, prioritas kebutuhan. Secara umum dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia jika mempunyai uang, akan lebih mendahulukan membeli pakaian atau handphone atau barang-barang lainnya. Ada baiknya jika kita menyisihkan sedikit uang kita untuk membeli koleksi buku untuk meningkatkan tingkat minat baca kita. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Kebanyakan dari perpustakaan yang ada di sekitar kita memiliki koleksi yang sangat sedikit. Ada baiknya jika koleksi itu ditambah dan membuat perpustakaan lebih menarik agar pemustaka lebih sering berkunjung. Yang ketiga, kurikulum sekolah. Sampai saat ini kurikulum atau strategi yang dipilih guru atau dosen masih belum betul-betul mendorong mahasiswa untuk berkembang. Selanjutnya, media elektronik atau audiovisual. Banyak masyarakat yang masih tidak suka membaca buku. Mereka lebih tertarik untuk menonton televisi atau mendengarkan musik. Dan yang terakhir, budaya dan masyarakat. Budaya lisan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat. Nah, itulah beberapa pengaruh yang dapat merendahkan minat baca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meningkatkan atau mengembangkan minat baca yang di Indonesia. Salah satu faktor pendorong yang dapat membangkitkan minat baca yaitu ketertarikan dan kegemaran untuk mendapatkan informasi dari buku-buku yang ada. Jika kita bisa membiasakannya, maka aktivitas ini akan selalu terpelihara. Nah, ada beberapa kiat untuk menumbuhkan minat baca anak. Yang pertama, orang tua harus mendukung kegemaran, kesukaan, dan aktivitas keseharian anak. Yang kedua, memanfaatkan acara radio atau televisi yang memiliki acara-acara bermanfaat seperti kegiatan membaca atau kegiatan anak-anak lainnya. Yang ketiga, mendekatkan anak pada buku bacaan dari usia dini. Yang keempat, lingkungan bahasa dan wawasan keluarga dapat memperkaya pengalaman anak. Selain itu, ada juga beberapa strategi yang harus dilakukan dalam mengembangkan minat baca masyarakat, antara lain mendorong dan memfasilitasi perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan minat baca masyarakat. Yang keempat,
pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, mendorong terbentuknya dan terbinanya gerakan minat baca kemasyarakatan di seluruh provinsi, kabupaten, atau kota. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pembinaan minat baca. Pembinaan minat baca adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat dengan cara memperbanyak dan menyebarluaskan secara merata jenis-jenis koleksi. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan masyarakat membaca dengan penekanan pada penciptaan lingkungan membaca untuk semua jenis bacaan. Fungsi dari membaca itu sendiri adalah dapat membuka cakrawala pengetahuan menjadi lebih luas. Ada beberapa prinsip membaca yang perlu diperhatikan oleh pustakawan dalam pembinaan minat baca. Yang pertama, membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Yang kedua, kemampuan membaca tiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, pembinaan kemampuan atas dasar evaluasi. Yang keempat, membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan. Yang kelima, kemahiran membaca perlu keahlian yang kontinu. Yang terakhir, membaca yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan belajar. Baiklah, itulah penjelasan dari kami kelompok 7. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.